Hello, Assalamualaikum. Welcome to Scratch Football. Hello guys, salam sehat semuanya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih di depan nih. Cuman yang pertama-tama nih, apakah Indonesia dirampok kemenangannya? Pertanyaan pertama nih. Ya, gimana ya guys ya, setelah pertandingan Indonesia melawan Bahrain, kali ini udah gua nggak ngerti lagi deh mau ngomongnya gimana. Seperti yang kalian tahu bahwa seharusnya Indonesia tuh bisa menang lawan Bahrain, tapi karena faktor non teknis akhirnya hanya seri. Bayangin, menit harusnya 90 plus 6 itu udah selesai, tapi karena ini plus 6 udah selesai, tapi dengan ada tambahan 3 menit tuh, menit ke 99 dia baru bisa berakhir. Gak ngerti lagi dah. Ya seperti kalian tahu, di video sebelumnya analisis gue ini kan seri aja udah alhamdulillah tuh. Tapi akhirnya seiring waktu kemarin, seiring jalannya pertandingan, ekspektasi kita kan akhirnya tinggi nih. Ya namanya juga manusia ya. Ya tapi ya mau gimana lagi, gak apa-apa lah. Yang penting mudah-mudahan timnas kita dan PSSI tetap semangat nih. Karena disinilah mental yang benar-benar diuji. Dan benar-benar apalagi di round 3 pertandingannya udah bisa dikatakan eskalasinya meningkat, dan bisa dikatakan bisa nggak masuk akal juga gitu loh. Bisa masuk akal juga gitu loh. Yang jelas banyak hal yang terjadi teknis maupun non teknis. Nah sekarang saatnya kita harus fokus ke next pertandingan. Nah cuman apakah hasil seri melawan Bahrain ini sudah cukup atau belum? Ya harusnya sih bisa meraih poin penuh sih. Di atas kertas harusnya bisa meraih poin penuh. Cuman akhirnya ya alhamdulillah, harus kita syukuri guys, karena bagaimana ini hasil yang kita dapat, dan ini juga pertama kalinya kita di round 3 dan kita tak terkalahkan, undefeated guys. Ya seri 3 kali dari 3 pertandingan itu cukup bagus guys, cukup bagus. Karena dibandingkan, kalau kita mau membandingkan dengan ASEAN lainnya itu kita masih jauh di atas gitu loh. Cuman hanya poinnya memang belum melampaui mereka. Poin tertinggi itu 4 ya, yang didapatkan Thailand dan Vietnam. Nah lalu jalannya pertandingan tuh bagus juga, seru juga. Walaupun di awal-awal pertandingan itu kita tahu bahwa belum pada tune in ya. Jadi mulai dari lini belakang nih, Jay Itzes, Jordi Amat dan Max Silgers itu belum pernah bermain bersama satu kali pun. Di dalam pertandingan yang sepenting ini, Sintayong menurunkan mereka bertiga yang notabene tidak pernah bermain bersama. Tapi it's okay, it's tetap solid lah istilahnya begitu. Tetap solid, bagaimanapun tetap solid. Dan tengahnya juga begitu solid. Walaupun di awal-awal nih karena susahnya jarak, jauhnya jarak, akhirnya banyak long ball juga kan. Ada beberapa kali long ball yang itu mengakibatkan kesusahan untuk mengatur ritme permainan. Itu awal-awal. Tapi akhirnya Indonesia bisa, Sintayong itu merespon dengan cepat. Jadi setelah ada istilahnya penyegaran psikologis, gol dari Ragnar Oratmangun itu benar-benar yang membuat Indonesia itu bisa bertahan. Indonesia bisa beralih kembali kepada spirit timnya itu pada saat ada golnya Ragnar Oratmangun. Jadi begitu pertandingan berakhir dan memasuki babak kedua, itu ada beberapa yang diganti. Ada Sandy Walsh digantikan oleh Eliano Renders, dan juga Jordi Amat akhirnya digantikan oleh Rizky Ridho. Ada Rizky Ridho masuk, dan itu udah mulai deh, akhirnya pressingnya udah mulai tinggi. Terus kita ini
udah mulai naik, udah mulai bener-bener kita main ke setelan awal gitu loh, udah mulai pelan-pelan, udah mulai pada tune in semua gitu loh. Dan bagus juga, Eliano juga bagus, Eliano Miss Hilgers itu juga bagus gitu loh. Jadi semuanya semakin berarah ke yang lebih baik. Cuman memang banyak catatan. Iya, dan satu lagi ya, ini golnya Rafa Strike ini keren banget guys. Ngingetin kita pada saat AFC U23 yang melawan Korea tuh, golnya dia tuh kan dari situ juga tuh, dari titik yang sama, ini juga sama dari titik situ juga gitu loh. Dan juga ini menjawab keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh netizen-netizen, dan juga usahanya dia yang akhirnya mulai dari awal dia direkrut untuk tim nasional senior sampai saat ini baru akhirnya sekarang yang dia bisa ngegolin gitu. Dia bisa ngegolin dan juga menjawab kritikan-kritikan netizen bahwa Sintayong itu pasti ada maksud dalam setiap formasi, dalam setiap pemain yang dipilih, mulai dari pemanggilan sampai starting line up itu pasti ada maksudnya dan never failed gitu loh. Ya kecuali ada faktor-faktor non teknis ya, kayak yang di pertandingan ini gitu, yang gua rasa kok agak nggak fair gitu ya, agak nggak fair. Cuman walaupun kita mau menghujat, walaupun kita mau istilahnya dalam tanda kutip silaturahmi ke wasit sana atau ke AFC, itu juga nggak akan merubah hasil pertandingan. Itu 100% deh, nggak akan bisa ngerubah, cuman bisa memperingati mereka gitu aja. Oke, nah kalau dari jalannya pertandingan sih ya jelas kesimpulannya ya seperti ya kalian lihat lah, harusnya kita unggul gitu, harusnya kita bisa mencetak sejarah baru dengan mencetak 5 poin, tapi akhirnya hanya mendapatkan 1 poin, akhirnya jadi poin kita jadi 3 gitu. Kita tetap di posisi 5 sekarang ini, tapi it's okay, kita belum terkalahkan. Mudah-mudahan tim nasional kita itu tetap fokus guys, tetap fokus, karena next pertandingan itu kita menghadapi China. Ya kita harus merapatkan barisan lagi, harus bersatu lagi. Ya memang begini perjuangan untuk menuju Piala Dunia, ujiannya tuh di sini. Selain ujian teknis itu juga ujian mental, spiritual, itu semuanya menjadi satu. Mudah-mudahan ini bisa sebagai penguat teman-teman yang di lapangan. Kita aja gregetan ya kan, kayak si Sen Patinama tuh itu langsung reaktif ya bagaimana ya memang gue kesel banget sih sama wasitnya. Tapi ya udah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua gitu loh. Oke, next gamenya Cina nih. Next game kita ke Cina, itu teman-teman itu setelah pertandingan 2 jam 3 jam mungkin langsung berangkat ke Qingdao tuh. Nah itu insya Allah sih incarannya sih poin penuh ya. Mudah-mudahan itu bisa terpenuhi, dan itu ujian kita, yang benar-benar ujian kita untuk bisakah kita bermain di World Cup. Nah itu di sini ya. Jadi gimana harus kita semangati timnas kita. Jangan dibully siapapun, jangan membuli. Boleh kita menganalisa tapi jangan membuli ya. Jangan membuli, jangan mengelek-elekan, jangan mengejek-ngejek. Kita dukung penuh, mau kalah, mau menang, mau apa, karena itu timnas kita guys. Itu yang mewakili kita, yang merepresentasikan kita. Dari mana lagi dukungan kalau nggak dari kita? Ya nggak sih? Ya mudah-mudahan ini bisa membantu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you guys.